Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali bersama saya Pani Reja di podcast Deli Husada Deli Tua. Ya, media diskusi dan berbagi wawasan seputar dunia pendidikan kesehatan bersama saya ya. Kemudian di episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman kuliah, materi pembelajaran, dunia praktik, peluang kerja hingga tantangan mahasiswa di era yang modern ini. Oke, kali ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan K3. K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Wah, kalian harus dengar nih podcast sampai habis. Karena kali ini kita akan membahas ya serunya dunia perkuliahan K3 dari sisi yang lebih dekat dan relate banget dengan mahasiswa. Ya, kali ini saya sudah menghadirkan beberapa narasumber kita yang sangat berpengalaman ya, yaitu ada Ibu Dr. Herlina JL Maturi STMKes Associate Professor. Ya, beliau ini adalah lulusan S1 Teknik, ya, S2 Kesehatan Masyarakat dan juga S3 Kesehatan Masyarakat konsentrasi di bidang K3. Jadi ibu ini adalah sudah sangat berpengalaman, jam terbangnya juga sangat tinggi di bidang K3 gitu. Ya, baik itu K3 konstruksi ataupun K3 lainnya. Kemudian saya juga menghadirkan mahasiswa K3. Di sini ada Evan Arijudi. Ya, ada Evan Arijudi. Evan ini kemarin ya punya abang lulusan K3 juga dan sudah bekerja di bidang K3. Di mana sekarang abang Evan? Di Pertamina. Ya, makanya abangnya merekomendasikan adiknya untuk masuk K3. Kemudian ada Eka Aidil Hartova ya. Ya, mahasiswa K3. Jadi untuk K3 ini kan sangat luas sobat semuanya, makanya saya harus memberikan wawasan dengan cara menghadirkan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Kita pertama ke Ibu Herlina JL Maturi. Ya, Bu, bisa perkenalkan diri dulu, Bu, ya, seputar kehidupan Ibu, ya. Ibu Herlina. Oke, makasih ya Reza. Di sini perkenalkan diri saya, Dr. Herlina JL Maturi. Saya dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi D4K3. Nah, D4K3 ini saya di sini sudah 5 tahun lebih ya. Selesai S3 dari UI, peminatan K3, saya langsung masuk kemari. Masa Covid tuh, 2020 ya. 2020. Nah, 2020. Jadi mula-mula mereka ini masih Covid itu kita belajar dari rumah. Ya, sekarang sudah offline semua. Jadi exciting ya ngajar ini adik-adik, saya manggilnya adik apa anak sama mereka kadang, ya kan? Ini exciting ngajar mereka karena mereka punya rata-rata ya seperti Evan, rekomendasi dari abang yang sudah ibaratnya membuktikan bahwa alumni kita itu nggak ada yang nganggur. Ya, jadi waktu tunggu mereka rata-rata dari data kita 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan selesai menerima ijazah. 3 bulan, setelah itu mereka sudah semua, bisa dibilang semua ya, sudah ya semua ya. Semua. Nggak ada yang tidak bekerja di bidang K3 dan itu tersebar ya. Ada yang di BUMN, ada yang di swasta, itu macam-macam mereka tersebarnya kemana-mana. Ada yang di rumah sakit juga. Ya. Betul. Nah, jadi banyak ini yang angkatan sekarang ini rata-rata rekomendasi dari saudara, keluarga, abang, ya, atau sepupu atau paman atau om yang tahu di sini ada di 4K3. Itu sih. Oke, ya. Kemudian kita ke Evan ya, Evan Arijudi. Ya, sebagai salah satu rekomendasi abangnya. Apa sih K3 itu di mata Evan? Kenapa Evan mau masuk ke K3? Ya, yang pertama kalau menurut saya Pak ya, K3 ini memang masih sangat minim di Indonesia, Pak. Apalagi negara Indonesia memang masih sangat berkembang. Nah, jadi oleh karena itu ya Indonesia pun negara berkembang untuk menjadi negara maju itu pasti modernisasi industri. Betul.
Jadi oleh karena itu menurut saya K3 ini masih sangat penting, apalagi kita di Indonesia ini masih kurang budaya K3. Jadi kalau menurut saya K3 itu memang masih sangat penting dan perlu kita untuk membudidayakan Indonesia. Oke, kalau untuk Eka, kenapa tertarik sama K3? Apa Kenapa? ada abangnya juga? Kan karena bukan apa nih? Apalagi cowok kan, gitu. Apalagi cowok, pasti otomatis pengennya ke teknik, gitu. Kenapa harus tertarik ke K3? Begini Pak, awalnya kan emang saya lebih tertarik ke kedokteran, teknik mesin, teknik sipil begitu Pak. Cuma Yes. karena ya mungkin karena takdirnya nggak di situ, dan saya juga ada melihat, ada baca-baca juga kayak K3 ini kayak gabungan antara teknik sama kedokteran, jadi saya tertarik juga gitu. Terus ada iya benar Bu, tertarik lah. Terus ada iming-imingan, kebetulan ada tetangga juga ikuti pelatihan K3, kerja di mana sekarang, Palembang atau di mana. Itu gajinya ada awal masuk doang katanya 8 jutaan gitu Bu. Oke. Nah, Iya benar. jadi saya ya realistis aja kan Bu, ya. Ya tertarik, jadi ya saya ambil, ikuti gitu. Oke. Sebetulnya pengennya ke teknik ya. Iya. Tapi jangan salah sih, yang di depan kita juga sarjana teknik. Melenceng ke K3 gitu. Oke. Saya mau nanya nih sama Bu Herlina, apa sih K3 itu, Bu? Oke, K3 itu kan di regulasinya itu keselamatan kesehatan kerja. Ya, jadi sebenarnya multidisiplin ilmu di situ. Ya, jadi keselamatan itu ada yang engineeringnya di situ, biologinya ada, yang kimia ada. Nah, kesehatan itu kita fokusnya sama dengan kesehatan masyarakat, lebih ke pencegahan, ya, lebih ke pencegahan, program pengendalian. Jadi bukan ke pengobatan. Jadi kita di kesehatan juga itu multidisiplin ilmu bidang kesehatan juga, ya. Ada kedokteran juga di situ, dokter hiperkes juga bisa, betul. ya kan. Nah, kebetulan tuh FK kita juga bidangnya ke situ tuh, ya, kedokteran kerja. Nah, jadi bisa semuanya sebenarnya masuk. Jadi multidisiplin ilmu saling kerjasama. Nah, di kita di sini itu K3-nya sudah apa ya? Semuanya ada ya, Van ya? Iya. Kebakaran, ya, ada manajemen kebakaran, ada K3 di konstruksi, ada K3 manufaktur, ada K3 pertambangan ya, ada. Jadi sebenarnya itu bukan hanya namanya, tapi itu lebih ke gimana sih sebenarnya penerapan K3 di pertambangan, ada di rumah sakit, itu gimana sih penerapannya itu, karena di semua sektor bidang industri itu kan sumber bahayanya beda. Betul. Nah, otomatis cara pengendaliannya beda. Itu kenapa mereka ada mempelajari K3 konstruksi, K3 manufaktur, K3 pertambangan gitu kan. Jadi bagusnya mereka mempelajari ini semua karena kita nggak tahu ke depannya kemana. Ya kan? Bisa jadi mereka ke rumah sakit, bisa jadi ke tambang, bisa jadi ke migas, ya kan? Nah, kenapa? Karena di semua sektor itu membutuhkan orang K3. Dan yang kebutuhan K3 itu nggak cuma satu di satu lokasi. Konstruksi paling sedikit 3, satu proyek. Satu proyek ya. Paling sedikit 3, ya. Kecuali proyeknya yang kecil itu bisa 1. Nah, kalau di tambang apalagi? Di tambang bisa 5, 6, malah bisa sampai 10 orang satu site. Ya, itu dengan berbagai posisi level ya. Itu sangat banyak. Jadi kebutuhan K3 itu sampai sekarang itu masih banyak. Ya, masih sangat banyak gitu kan dibutuhkan K3, apalagi yang memang seperti mereka ini ya, belajar K3 itu 4 tahun ya. Jadi benar-benar mempelajari dari basic dasar apa sih K3, ini gimana, sumber bahayanya gimana. Jadi benar-benar mereka punya ilmu untuk itu semua. Jadi disitulah lebih mereka daripada yang lain gitu, daripada yang orang K3 di lapangan yang lain yang tidak pendidikan profesi, tidak pendidikan di program studi seperti mereka. Ya, itu sih unggulan kita. Berarti K3 itu bukan hanya tentang helm proyek, tentang apa. Berarti cakupan K3 itu luas lah ya, Bu ya. Enggak. Luas.
Itu mah apa cuma untuk madamin kebakaran doang. Karena kan cuma Helm banyak proyek. orang nih kan berasumsi kalau K3 itu tentang helm proyek, tentang apar gitu kan, cuma semprot-semprot pakai Ya. helm gitu, takut ada yang jatuh. Bukan itu ya, Bu ya. Berarti Enggak. Helm itu kan alat pelindung diri atau APD. Kalau kalau mereka sih nyebutnya udah nggak APD lagi, tapi PPE, Personal Protective Equipment. Karena katanya anak K3 harus bisa bahasa Inggris. iya. Jadi itu lebih ke APD itu adalah pencegahan yang paling terakhir ya. Jadi ada hierarki pengendalian. Nah, hierarki pengendalian itu APD itu yang terakhir. Nah, itu basic itu yang nggak semua dapat. Kalau nggak pendidikan kayak mereka nggak dapat tuh. Jadi kok teringatnya ini ya guys ya, mentang-mentang orang K3 merah-merah semua, saya putih sendiri nih. Kok beda ya? Apa? Kenapa kok merah ini, Bu? Emang orang K3 wajib merah? Enggak sih sebenarnya, ya kan, cuman kalau orang K3 nih karena di lapangan supaya gampang ngelihatnya dari jauh gitu. Kalau warna merah Oh, berarti itu simbol merah di K3 kayak gitulah ya, Bu? iya, supaya nampak. Kalau di konstruksi itu kan luas ya proyeknya, bisa kayak bendungan atau kayak yang terakhir tuh teladan, itu kan luas. Jadi kalau orang K3 di ujung sana tuh langsung kelihatan, oh itu orang K3 nak datang, ayo sibuk, ayo cepat beres-beres. Ada seperti itu biasanya ya. Jadi kalau di migas di tambang juga sangat luas tuh orang kayak gitu, dari jauh udah kelihatan tuh, ih orang K3 turun ke lapangan. Ayo. Nah, gitu semua jadinya. Ya, sebenarnya boleh sih warna yang lain, tapi biasanya ada warnanya yang orange juga. Orange, oke. Tapi masing-masing itu ada artinya sendiri. Tapi kita umumnya make kalau K3 tuh merah. Oke. Saya mau nanya nih sama adik-adik sekalian kan. Kalau selama kuliah nih, mata kuliah yang paling relevan di K3 itu apa menurut kalian? Evan dulu coba yuk. Yang paling relevan lah, yang sering kali dipelajari gitu. Yang paling sering dipelajari dan paling relevan menurut saya, Pak Iya. ya. Kalau menurut saya itu manajemen risiko. Manajemen risiko. Kemudian selain itu penting juga untuk memahami dasar-dasar K3 karena seperti dasar-dasar K3 ada 5 faktor penyebab terjadi kecelakaan, Pak. Biologi, ergonomi, fisik, seperti itu, Pak. Kemudian hygiene industri. Nah, kalau menurut saya itu penting juga, Pak, di K3. Ya, kalau menurut saya kurang lebih sama, Pak, kayak Evan yang manajemen resiko dan hygiene industri. Karena dengan kita mempelajari manajemen resiko yang pertama ya, karena ya jadi kita tahu bagaimana resiko ini datang, resiko ini muncul, resiko ini bagaimana cara kita menangani resiko tersebut. Terus untuk hygiene industri kan ya sama yang seperti dibilang Evan tadi, Pak. Kebakaran nggak penting? Penting, Ibu. Kebakaran penting. Nah, itu kenapa Kebakaran tuh? ya. Kenapa tuh kebakaran? Sampai 2 tuh mata kuliahnya. Oke, jadi kan Evan ini kan mahasiswa prodi K3 kita, semester 4 ya? 4, iya. semester 4. Udah pernah PKL? Sudah, Pak. Udah pernah magang belum? Magang nanti di semester 8 ya. Lebih sering PKL. Jadi untuk mata kuliah yang dipelajari selama di sini gitu kan, ada nggak yang berkaitan dengan kasus-kasus yang kamu temui di lapangan sewaktu PKL? Kalau Gitu. penerapan teori ya, Pak ya? Iya, penerapan teori. Kalau kami selama PKL kan, Pak, apalagi kami masih semester 4, nah kami pernah PKL di Rumah Sakit Grand Medistra, Grand Med Lubuk Pakam. Ya. Nah, kemudian itu kan di rumah sakit kan, Pak. Nah, jadi faktor yang paling dominan, nah di situ faktor biologi. Faktor Nah, biologi. faktor biologi itu jamur, bakteri, virus. Nah, sesuai dengan teori kan, Pak. Nah, jadi di suatu sektor atau instansi itu lebih dominan di biologi, Pak. Karena juga ya kita tahu kalau di rumah sakit kan, Pak, banyak orang yang terkena penyakit. Nah, apalagi kalau di rumah sakit banyak pegawai-pegawai yang terkena infeksi nosokomial, Pak, gitu. Kemudian pengelolaan limbah. Nah, kalau kami di Grand Med untuk PKL itu ada pengelolaan limbah, Pak. Nah, jadi kami menerapkanlah sesuai dengan teori yang ada kami pelajari di K3 dengan manajemen limbah yang ada di rumah sakit. Nah,
kemudian insenerator. Itu penting juga tuh kan. Penting karena banyak standar-standar seperti standar untuk cerobong asap insenerator. Nah, itu juga memiliki standar, Pak. Kemudian selain itu memang lebih dominan di faktor biologi, tapi ada faktor fisiknya. Contohnya terkena jarum suntik atau speed. Nah, seperti itu, Pak. Intinya dia di rumah sakit lebih dominan di faktor biologi, Pak. Faktor biologi ya. Kalau untuk Ibu, Bu Herlina, karena jam terbangnya udah tinggi ya, udah tinggi gitu kan, pengalamannya udah banyak soal dunia K3. Kalau untuk pencegahan, Bu, pencegahan di K3, apalagi kan Ibu sering di konstruksi ya, di konstruksi gitu. Bagaimana, Bu, sebagai orang K3? Kan hanya kita ini sebagai orang K3 bukan hanya ngomong-ngomong aja. Menurut pandangan Ibu lah, bagaimana sih orang itu supaya terhindar dari kecelakaan kerja, PHK, ataupun penyakit akibat kerja, menurut pandangan Ibu? Ya, oke. Sebenarnya untuk yang tadi di Reja sebutkan, itu sebenarnya kita regulasi udah lengkap semua. Ya, apalagi di konstruksi, itu udah ada Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 2017, itu ada Permen PUPR-nya juga, itu tentang sistem manajemen keselamatan kerja. Kenapa? Karena sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 atau di konstruksi mereka lebih ke sistem manajemen keselamatan konstruksi. Itu sebenarnya sekarang sistem manajemen itu kan sudah terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi segala sesuatu kegiatan yang dilakukan itu harus memenuhi standar aturan SOP pencegahan K3 masuk ke dalam. Pencegahan penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Jadi semua harus ada. Jadi sebelum mereka bekerja itu didulukan dulu, diperiksa dulu semua. Peralatan kerja, kesehatan pekerjaannya juga. Jangan sampai dia dalam kondisi yang tidak fit kerja, malah nanti mengganggu yang lain. Itu udah harus diperiksa dulu di awal. Dan kalau memang ini si pekerja fit to work, istilahnya kita, ya, dia bisa masuk. Tapi kalau kondisinya tidak fit to work, dia disuruh istirahat dulu. Nah, peralatan kerja, kalau di konstruksi itu kan menurut Permen PUPR-nya itu kan ada APD yang wajib tuh, ya kan? Helm, safety shoes, sama vest, safety vest, ya kan? Nah, ini sebelum kalau mau masuk lokasi proyek, 3 ini harus ada. Oke. Kalau tidak, itu safety officer tidak mengizinkan masuk. Itu sudah. Jadi harusnya seperti itu. Sudah di awal, sudah ada yang namanya program, kegiatan, SOP, standar, ataupun apa itu yang kalau di perusahaan BUMN lain malah udah ada aplikasi untuk pemeriksaan itu semua. Kalau tidak itu dipenuhi, itu pekerjaan bisa ditunda. Atau dihentikan. Ya, istilahnya kita stop authority. Seperti itu. Sampai itu terpenuhi, udah terpenuhi baru boleh dilakukan. Jadi harus di awal, jangan udah kejadian baru dilakukan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa. Kalau selama perkuliahan di Delisada kan kita prodinya keselamatan kesehatan kerja program sarjana terapan, ya sobat semua. Jadi kalau udah sarjana terapan dia lebih banyak praktik daripada teori. Bukan begitu, Bu? Betul. Benar. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, praktikum yang selama ini kalian jalani di kampus kita itu bagaimana? Apakah mendukung atau tidak? Gitu. Mendukung, Pak. Labnya sangat mendukung tuh, alat-alatnya juga lengkap seperti environmeter, noise, noise, ada juga ergonomi. Untuk lab ergonomi ada apa sih namanya? Ada antropometri untuk mengukur dimensi tubuh pekerja. Itu yang apa namanya tadi? Antropometri. Itu yang bukan yang gini-gini ya. Dan gunanya untuk menyesuaikan tubuh pekerja dengan apanya lingkungan kerjanya dengan workstationnya gimana. Lalu baru itu pengukuran lingkungan kerja kan ada juga tuh selain kebisingan apa tuh? Ada, kami baru kemarin ngukur partikel debu ya, Pak. Partikel debu. Ada ya das partikel, lalu apa lagi? Itu sih banyak, Bu, saling banyak. Apar juga banyak tuh. Ada apar. Kemarin apar banyak. Iya. Macam-macam ya?
Iya. Iya, Iya. ada berapa? Ada Apa aja 5 tadi jenis. bahannya itu? Nah, ada dry powder, Powder, untuk chemical powder, CO2, foam. Ya. satu lagi Apa lagi tuh? gas halon. Nggak tahu nih gas halon masih dipakai atau enggak. Kalau sebenarnya secara regulasi udah enggak kan? Udah enggak. Tapi kan itu tadi kayaknya kita masih ada barang contohnya ya. Contoh Iya, aparnya masih ada ya. Ada. Contoh aparnya masih ada. Kalau kunjungan industri, kalian kemarin pergi ke Kuala Tanjung kalau nggak salah. Iya. Iya benar Pak. Iya, Pelindo ya. Iya, Pak. Pelindo Kuala Tanjung. Itu kan kita mengamati secara ya sekilas aja tentang K3 karena kan waktu nggak banyak juga di sana sekitar ya 2 jam ya. Gitu. Itu perlu nggak K3 di situ menurut kalian? Perlu lah Pak, perlu banget soalnya. Soalnya itu kan nggak gimana sih kan ngomongnya, banyak alat beratnya juga Iya. besar, terus kontainer juga di mana-mana. Apalagi waktu apa sih? Apa pemindahan Iya, pemindahan barangnya lagi Pak. Itu pakai kren Pakai kan? kren. Iya, krennya. Kren yang berapa ton itu di sana? Wih, nggak apa ya? Saya nggak ikut kemarin, Mbak, jadi saya nggak tahu. Kayak saking besarnya kayak kami cuma serodanya di samping. Iya. Iya. Baru kemarin kalau nggak salah waktu kami kunjungan tuh ada kapal semen atau apa gitu dari Korea, dari Korea atau dari Cina tuh lagi Bongkar muat. Ya, lagi bongkar Bongkar muat entah apa gitu di situ. Jadi kami nggak boleh sampai jauh-jauh kalian Iya. di sana gitu. Iya, karena mengganggu. Ya. Karena kan ada juga tuh kan jalur khusus pejalan kaki dipisah. Ada ya. Nggak bisa untuk lalu lalang kendaraan di sana nggak boleh kita lewatkan karena beresiko gitu kan. Begitupun waktu walaupun nggak ada pekerjaan apa-apa ya waktu situ, APD tetap harus digunakan. Iya. Wajib. Iya, Nggak begitu boleh. masuk lokasi Iya, kan. iya. Karena teman kami ada yang melepas karena mungkin kan pakai helm gerah ya Bu ya. Berat, ada yang merasa berat, jadi pusing, dilepas sebentar pun langsung kena kena tegur. tegur. Iya. Gitu. Langsung kena tegur. Gitu. Ya. Oke, berarti prakteknya, berarti kunjungan lapangannya itu sudah sangat bagus ya. Bagus. Berarti nggak hanya teori di kelas aja gitu. Karena kan memang mahasiswa K3 dipersiapkan langsung untuk dunia kerja, bukan begitu kan Bu? Iya. Setiap tahun mereka ada praktek ya. Iya. Setiap tahun, mulai dari tingkat 2 ya. Tingkat 3. Tingkat 2. Tingkat 2. Kedua. Di semester ganjil atau genap ya, tergantung jadwal ya. Tapi setiap tahun ada. Dan itu selalu ke tempat yang berbeda, Iya. Iya Bu. ya kan? Ada yang ke rumah sakit, ada yang konstruksi, ada yang tadi ke terminal, ya kan? Wah, Kuala benar. Tanjung terminal, itu ada yang ke manufaktur juga. Ini tingkat 2 rencananya ini ya, bulan Bulan 6 6 ya. depan. Bulan 6. Jadi Kita bulan PKL. 6 ini sudah mulai nih mereka mencari-cari tempat. Sudah mulai masukin surat. Karena kalau PKL apalagi di konstruksi atau di perkebunan itu kan rebutannya sama anak teknik tuh. Betul. Mereka rebutan sama anak teknik. Kalau di konstruksi itu sama anak teknik sipil. betul. Jadi saingan lokasi rebutan tempat kerja, jadi nunggu giliran. Jadi harus siapa cepat masukin surat. Iya. Ya, ini kebetulan waktu tahun lalu itu di Teladan Wika Gedung ya. Tahun ini Wika Gedung tuh buka lagi tuh jalur untuk kereta api, ya kan? Nah itu mereka sudah si orang K3-nya di situ sudah ngubungin kemarin tuh. Ada lagi mahasiswa Bu katanya kan yang mau PKL. praktek PKL di kita itu sudah bisa masukin surat katanya. Jadi ini mereka udah exciting nih, mana yang belum pernah ke konstruksi udah pada rebutan jadwal gitu kan. Dan jangan sampai keduluan orang teknik lagi. Jadi sama-sama keduluan lagi gitu. Kalau yang di manufaktur banyak udah perusahaan yang mau. Tinggal merekanya saja ini siapa yang mau ke sana gitu kan. Ada yang kalau kita kan di sini untungnya Sumatera Utara atau Medan itu punya kawasan industri. Iya. Ya kan? Kawasan industri Kim, Medan, ya kan itu ada 1, 2, 3. Yang 3 itu masuk ke Deli Serdang, tapi kan masih 1 langkah dari Medan ya. Jadi itu masih banyak sih untuk lahan mereka praktek ya, dan juga bukan hanya lahan praktek, lahan kerja. Kalau mereka bagus waktu praktek itu biasanya perusahaan meminta, karena semua perusahaan sekarang kan awalnya mungkin mereka butuh untuk audit.
juga untuk persyaratan, karena biasa kalau mereka mau ekspor keluar itu negara yang dituju itu selalu minta sertifikat penerapan manajemen K3. Nah, jadi mereka kalau udah ada situ kan otomatis kan butuh SDM K3. Yes. Minimal 1-2. Kemarin yang pabrik pakan itu 3. Mereka malah butuh di satu lokasi, mereka punya banyak tuh lokasi. Mereka katanya sesuai audit itu harus 3. Nah, itu kan lumayan tuh. Lapangan untuk yang D4 K3 yang sudah praktek. Jadi nggak bisa dibilang dijamin nggak nganggur deh. Betul. Karena banyak yang butuh. Karena dari hasil tracer study kita ya, betul kata dibilang Bu Herlina tadi di awal, setelah lulus mendapatkan ijazah, kurang dari 3 bulan mereka sudah pada bekerja dan salarynya memang ya lumayan 4 juta kalau yang basic awal ya Bu ya. Iya. 4 ke minimal UMR dapat. Kok UMR Bu? Kawan Lebih. Reja kemarin itu di 448. Itu masih baru loh. Kalau iya. 48. Iya. Kalau UMR yang Kota Medan aja sekitar 3,5 kalau nggak salah saya. Ini BUMN 48. dia seperti yang dibilang Eka tadi sama Epan 8. Fresh itu 8. Gitu. Nah, Jadi fresh itu 8. nggak ada kata bagi sobat semuanya takut masuk K3, takut ini, takut ikut nanti nggak bisa nggak bisa menjalani perkuliahan. Jangan pernah takut untuk masuk ke K3, perkuliahan K3 gitu ya. Karena memang langkah awal dimulai dari sini sebelum kamu betul-betul terjun ke dunia pekerjaan. Bukan begitu, Bu? Iya, dan di prodi K3 ini satu-satunya prodi kita yang mahasiswa cowoknya itu lebih dari separuh kelas. Iya, betul. Betul. Jadi udah seperti teknik. Dan sudah seperti teknik gitu. Kalau di prodi yang lain mahasiswa cowoknya paling 5, 10 gitu kan. Di kita ada yang satu. Dan kita sudah lebih dari separuh sekarang. Awalnya itu sama banyak ya. Betul, karena prodi K3 Deli Husada itu salah satu menjadi prodi ya yang sangat berkembang di Sumatera Utara khususnya. Karena dari tahun ke tahun peminat kita itu banyak. Tahun ini udah melebihi dari tahun lalu jumlah pendaftar. Ya. Setiap angkatan ada 2 kelas ya. Iya, betul. Sudah 2 kelas dulu masih 1 kelasnya sudah 2 kelas. Tahun lalu kita ada 98 pendaftar, ya 68 orang itu laki-laki, sisanya perempuan. Iya, udah lebih dari separuh. Makanya kalau di kesehatan ya orang ini tekniknya gitu. Padahal orang K3. Ya kan, guys? Kemudian kita masuk ke Epan dan Eka. Selama perkuliahan, selama PKL dan selama praktikum pasti ada tantangan dong. Banyak pasti. Nah, coba sebutkan tantangan apa aja yang ada di K3. Pertama Telat bangun pagi. Karena kebetulan saya selalu bangun pagi jadi nggak pernah ya. Kalau untuk pembelajaran ya pasti namanya belajar udah pasti ada bosen ya kan, bosen, jenuh gitu, pengen keluar. Terus apa ya? Kadang ini sih suntuk aja gitu kalau di kelas duduk mendengarkan, nulis. Itu kalau teori ya. Itu kalau teori. Kalau untuk prakteknya ini sih kalau waktu PKL ya, waktu PKL yang paling tantangannya itu paling Gua senang mereka karena keluar. yang pertama karena keluar kami nggak ada nengok papan tulis, nggak ada nengok apa. Karena kan memang Exciting. mahasiswa K3 itu dipersiapkan untuk ketantangan, bukan kelapangan gitu kan. Makanya itu kami tiap hari nengok laptop kayak gitu Pak, gitu apa praktek ke lapangan mereka makanya inilah waktu PKL ini seneng bener ini gitu. Karena ngelihat penerapan ya, yang selama ini taunya teori atau kita dosen cerita, oh begini di konstruksi begini, di ini begini, di sini begini. Jadi gitu mereka praktek ke lapangan itu exciting ngelihatnya. Oh ini rupanya yang diomongin ibu itu, ini yang diomongin bapak itu gitu. Oh ternyata begini penerapannya. Oh sesuai teori begini. Oh yang ini begini. Nah jadi ketemu ya. Jadi yang teori sama penerapan lapangan itu. Jadi kalau ada yang bilang teori itu nggak sesuai dengan yang di lapangan itu salah. Betul. Itu gimana caranya di lapangan kalau teori nggak ada? Kan gitu. Jadi mereka makanya di tahun kedua ya baru praktek.
Jadi di tahun pertama 2 semester itu kita memang persiapkan benar, paling tidak basicnya mereka udah tahu. Betul. Sehingga di tingkat 2 mereka itu praktek di semester 4 ya. Jadi tiga. Bu. Jadi sudah paling tidak basic udah tahu. Udah. Ya, basic udah tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Jadi ibaratnya mereka, oh ini toh yang dibilang itu, oh ini dia sumber bahayanya, oh ini resikonya, oh seharusnya alatnya di sini. Nah jadi mereka excitingnya di situ gitu kan. Jadi belum lagi keluar jadwal, mereka udah sibuk tuh nyari. Gimana ini? Udah sibuk semangat, udah bagi kelompok, udah cari kawan untuk kelompoknya. Kita nanti sana ya, kita nanti. Itu yang kita dengar gitu. Jadi giliran Pak Rejan yang buat surat yang ini pusing. Lalap ganti. Lalap ganti. Bukan lalap ganti ya, Bu. Nah. Nggak diterima. Gitu ya, sobat semuanya. Itu tantangan ya, tantangan di prodi K3 di situnya. Iya, karena Ya. itu tadi tempat praktek itu rebutan Iya. sama anak teknik. Sama anak teknik, Ha-ha. betul. Jadi harus kita punya harus punya apa namanya ya, punya hubungan baik. Hubungan baik sama kalau di konstruksi itu sama orang K3-nya yang mereka otomatis kan pindah-pindah tuh proyeknya. Betul. Jadi kalau kita punya hubungan baik, dia selalu ngomong tuh, "Bu, kami ada proyek di sini. Ada yang mau praktek nggak?" Begitu selalunya. Gitu. Jadi kan, jadi kita bisa juga nanya, itu yang di proyek sana itu siapa ya orangnya? Oh si Anu Bu, mau dikasih kontaknya, kita hubungin, boleh. Nah itu sebenarnya hubungan baik, bukan hubungan baiknya kita saja dosen, tapi mahasiswa yang sudah pernah praktek bareng mereka itu dikontak Betul. sama Pak Rian. Dan satu lagi Bu, mahasiswa yang mau praktek ini biasanya kontak kepada alumni kita yang udah bekerja di proyek itu. Makanya alumni kita yang sudah bekerja sebagai K3 umum atau HSE biasanya itu yang merekomendasikan dari kampus kita untuk bisa PKL ataupun magang di konstruksi tersebut. Bukan begitu Bu? Ya benar. Itu kadang bukan hanya si mahasiswa alumni, tapi orang yang pernah bekerja sama dengan si mahasiswa kita yang praktek, dia udah nggak di proyek situ lagi, tapi dia tempat lain, itu ngubungin gitu kan, dia punya kontak mereka yang sudah ini, mereka hubungin, ada yang mau praktek lagi nggak di sini. Itu kenapa mereka lakukan itu yang saya tanya gitu kan, ibaratnya kan banyak yang lain, kenapa sih nanya mereka aja nih, bilang gitu, dia anak saya ini sudah pada mau kemana-mana. Saya bilang bukan apa-apa Bu, katanya kan mereka ini bisa apa namanya, paling tidak mereka basic K3 itu ngerti apapun yang kita omongin tentang K3. Misalnya ditugaskan tuh sama si Pak Rian kemarin teladan, kerjakan ini, buat ini, mereka udah tahu Bu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi sayanya nggak terlalu repot lagi menjelaskan dari nol katanya. Mereka sudah tahu apa yang mereka harus kerjakan katanya. Apalagi ngurus misalnya K3 ini kan administrasi juga banyak. Mereka udah tahu Bu ngerjain apa katanya kayak gitu. Saya cuma kasih contoh template, mereka udah bisa ngerjain. Itu yang dibilang orang si itu Pak Rian yang diteladan ya. Itu memang itu real statementnya dia. Kayaknya kita butuh buat statement dia nanti untuk di webnya K3. Berarti memang udah sangat diakui ya Bu, mahasiswa kita oleh apa ya Bu, ahli K3 di luar gitu ya guys. Jadi jangan pernah apa ya mikir 2 kali kalau mau masuk K3, apalagi di Deli Husada ya, apalagi ada Bu Herlina dosennya. Peluang kerja luas gitu kan kalau untuk K3. Kemudian ini banyak nih yang sering ditanyakan sama orang-orang gitu kan, lulusan K3 itu peluangnya besar enggak? Bukan ya. Aku diserang. Saya diserang bis katanya. Kalau prospek kerjanya nggak luas, nggak mungkin orang ini bisa sampai banyak satu angkatan, sampai 100 orang gitu. Ini aja, ini di grup saya teknik sipil ya, itu grup teknik sipil S1 saya, itu satu hari ya, WA yang masuk minta orang K3 tuh paling sedikit 5 ya? Paling sedikit 5. Itu mau di mana? Itu tadi pagi masuk, itu mintanya untuk di Malang. Di Malang ya. Dia tuh kemarin minta untuk di Tambang, Kalimantan. Ada lagi yang minta untuk posisi di tambang yang di Maluku. Papua pun ada. Tapi yang Papua bukan ini ya, bukan Freeport ya. Freeport saya belum ini. Belum.
Ya, kalau saya juga belum sempat ke Papua, ke Ambon yang belum, kalau Kalimantan sudah. Nah, di Tambang itu ke waktu tahun lalu ya, itu saya ke sana, itu satu site. Itu orang ketiganya yang di kantor ngurusin administrasi 2. Nah, yang pimpinannya 1. Orang lapangannya itu bisa 5. Saking banyaknya kebutuhan. Dan itu rata-rata yang di situ itu mereka belum tahu nih, belum banyak orang tambang belum banyak tahu bahwa prodi K3 ini banyak. Ya kan, bahwa yang tamatan K3, jadi yang di situ itu masih banyak Kesmas. Betul. Ya, karena kita kan di Kesmas awalnya kan ada mata kuliah K3 juga, ada peminatan K3 juga. Di Kesmas. Jadi banyak mereka itu yang di situ. Kalau dulu orang tambang itu taunya K3 itu kan engineer. Ya, engineer. Kalau nggak sipil, orang prodi pertambangan atau geologi tuh yang megang di site tambang. Nah, yang sekarang mereka udah tahu tuh bahwa K3 ini sudah ada prodinya. Tapi mereka masih mencari. Jadi terakhir mencari katanya saya tanya, kenapa sih nggak ngambil yang prodi K3 kan udah banyak. Ya ampun Bu, nyari yang prodi K3 susah katanya gitu. Susahnya bukan apa? Karena mereka sudah di booking semua. Sudah pada kerja semua, maunya kita mau narik mereka kemari, tapi banyak itu tadi seperti yang kita bicarakan di awal, itu waktu tunggu mereka cuma 3 bulan. Jadi mereka sudah bisa kemana-mana. Permintaan banyak. Banyak kok permintaan. Jadi ya sobat semua, jangan berpikir K3 itu hanya sekedar helm proyek tentang APAR, tentang ini, tentang itu, tidak. Karena untuk prospek pekerjaan K3 itu sangat luas, bisa dimanapun, di rumah sakit bisa, konstruksi, perkebunan, pabrik, kemudian di pelayaran, itu orang K3 wajib ada. Gitu ya sobat semuanya. Wah, gimana? Seru kan tentang K3 ini? Satu lagi aja. Ada yang nanya sama saya, Bu, K3 ini bisa nggak dari masuk di ASN itu, pegawai negeri sipil, ada K3-nya nggak? Kata itu kan. Bisa nggak kita dari prodi K3 masuk sebagai ASN? Kok saya bilang ya bisa, karena regulasi sudah ada untuk pengadaan barang di pemerintahan, itu harus ada yang namanya di penawaran itu tentang sistem manajemen K3-nya. Ada RKK-nya kalau di sipil, di konstruksi ya rancangan keselamatan konstruksi atau semua pekerjaan itu. Jadi harus ada itu. Dan kalau harus ada itu kan otomatis harus ada orang K3 yang meriksa dokumennya. Nah, kalau enggak kan nggak bisa. Apalagi kalau di PUPR, di Disnaker itu pasti butuh. Dan di Pemda butuh. Jadi bisa untuk ASN, prodi K3 bisa masuk ASN. Sekarang udah banyak tuh. Kalau ada penerimaan ASN itu sudah ada tuh item-item yang dibutuhkan itu K3. Untuk di Puskesmas juga sudah ada penerimaan khusus juga kayaknya. Oke guys, ya. Karena waktu pun ya kesibukan. Kesibukan. Ya ini pengennya pun sampai sore kalau berbicara tentang K3 gitu ya. Saya pun walaupun nggak basicnya K3, tapi saya sangat merekomendasikan adik-adik semua yang bingung mau mencari prodi, yang bingung mau mencari peluang kerja nanti setelah kuliah, bisa saya rekomendasikan untuk masuk ke K3. Karena memang rata-rata setelah lulus kurang dari 3 bulan mereka sudah pada bekerja dan mendapatkan salary ataupun gaji di atas 4.500.000. Itu untuk pemula. Oke, sobat semuanya, sangat seru ya obrolan hari ini. Jadi sekarang kita tahu nih, kalau jurusan K3 bukan cuma helm proyek aja, tapi tentang menjaga keselamatan dan kesehatan di dunia kerja. Jadi buat teman-teman semuanya yang tertarik masuk jurusan K3, semoga episode kali ini menambah gambaran sobat semuanya untuk masuk ke dunia perkuliahan, kesehatan, keselamatan kerja. Mau tanya-tanya boleh ya? Ya, mau tanya-tanya boleh. Nanti boleh langsung aja nomor kita. Langsung aja nanti hubungi Deli Usada Deli Tua ataupun hubungi narasumber yang di sini bisa. Ya. Oke, sobat semuanya, saya berterima kasih kepada narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya, Ibu Herlina Jalmaturi, kepada adik-adik kita Eka dan juga Evan ya, yang udah menyempatkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita di episode berikutnya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.